Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billah min hali ahli nar. Rasakan. Allahumma aftah masami'a qalbina li zikrik. Buka mata batin kami untuk bisa zikir, mengingat, konek, nyambung kepadamu ya Allah. Warzuqna ta'atak wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik. Anugerahkan ketaatan kepadamu, kepada Rasulmu, dan beramal sesuai dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Rendahkan hati kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kita sekarang jihad enggak? Thalabul ilmi, panjenengan berangkat dari rumah ke sini, ini termasuk wajahadu fi sabilillah. Kalau tidak sungguh-sungguh enggak akan nyampe ke sini. Pindah ke Royal, Cito, dan lain sebagainya. Orang yang beriman, orang yang hijrah, orang yang jihad di jalan Allah, pasti ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka selalu mengharap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Rabu yang kemarin kita belajar tentang rahasia duduk di antara dua sujud, terutama di kalimat Rabbi firli warhamni. Rabbi firli warhamni, yang artinya ampuni dan kasih sayang. Nah, kita mutola'ah kembali. Ada hadis yang luar biasa bahwa hamba Allah masuk surga bukan karena amalnya. Ada maksudnya. Dan hamba Allah masuk neraka itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa terkecuali saya, kata Rasulullah. Rahmat Allah maksudnya. Hadis ini luar biasa. Tidak ada hamba masuk surga karena amalnya. Bawahnya lagi atau atasnya. Nah, semata-mata rahmat Allah. Hadis riwayat Muslim, kita baca ya. Dan kita tidak menginginkan hadis ini hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, harus majleb.
An Jabir, hadis ini dari Jabir, qala Jabir berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al jannata, amaluhu jannata. Tidak ada seseorang di antara kalian masuk surga itu karena amalnya. Wala yujiruhu minan nar, dan selamat dari surga juga karena amalnya. Wala ana, tanpa terkecuali saya juga. Sudah tingkatan Rasul itu. Tawaduknya luar biasa. Illa birahmatim minallah, kecuali semata-mata karena rahmat Allah. Jadi tolong yang lama, Rabbi firli warhamni, minta dirahmati. Amalan apa? Amalan apa yang kita andalkan untuk bisa masuk surga? Amalan apa yang bisa kita gunakan untuk diselamatkan dari neraka? Apa yang kita harapkan itu? Illa birahmati minallah, yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis bahwa rahmat Allah itu mengalahkan marahnya. Rahmat Allah mengalahkan marahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai, beliau berkata, Nabi bersabda, lamma khalaqallahul khalqa, tatkala Allah menciptakan makhluknya, kataba fi kitabin, menulis di kitabnya. Kitabnya itu fahuwa indahu fauqal arsy, yang kitab itu terletak di sisi atau di atas arasnya Allah. Inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan marahku. Saking kasih sayangnya Allah sampai lebih dominan rahmatnya daripada marahnya. Jadi kalau ada hamba dimarahi Allah, jawabannya sungguh terlalu. Sungguh terlalu. Kata dari taghlibu ghadabi ini Bu Anis, ghairil maghdubi. Ya Allah, tolong sholat saya ini jangan dimarahi. Tolong saya berikan petunjuk jalan, bukan jalan orang yang dimarahi dan bukan jalan orang yang tersesat, tetapi jalan yang dirahmati. Perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim, minta rahmat Allah. Tapi jangan dikira rahmat Allah itu tanpa mempersembahkan amal ibadah yang terbaik. Saya nggak usah beramal, tapi saya ingin, nggak bisa. Kita beramal pun itu juga semata-mata rahmat Allah. Kita membaca Al-Quran semata-mata rahmat Allah. Kita bisa sholat khusyuk itu juga semata-mata rahmat Allah. Dan rahmat Allah tersirat di Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang hijrah, orang yang jihad di jalan Allah itu selalu mengharapkan rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah tidak akan bisa. Tanpa rahmat Allah tidak akan bisa khusyuk. Tanpa rahmat Allah tidak akan bisa sholat tahajud. Tidak akan bisa sedekah. Tanpa rahmat Allah kita tidak bisa zikir. Kemarin kita mutola'ah ada keterangan baru, perkataan dari Luqman, perumpamaan orang yang zikir dan lalai itu bagaikan kanuri kamasali nuri wa zulmah,
perumpamaan ahli zikir dan lalai. Inna masalah ahli zikri wal ghaflati, sesungguhnya perumpamaan ahli zikir dan lalai menurut Luqman, qala Luqmanu rahimahullah ta'ala, kama salin nuri wa zulma, seperti cahaya, seperti terang dan gelap. Jadi ibaratnya zikir itu adalah lampunya hati. Kalau tidak zikir berarti lampunya padam, mati. Ketika zikir berarti lampunya nyala. Allahu nurus samawati wal ard. Perumpamaan cahayanya adalah seperti miskat, seperti cahaya yang ada di dalam hati kita ini. Subhanallah. Di situ ada doa agar kita mendapatkan rahmat Allah. Doa mohon rahmat Allah. Surat Al-Mu'minun ayat 109. Rabbana amanna. Ya Allah, kami beriman. Faghfir lana, ampunilah kami. Warhamna, sayangi, rahmati kami. Wa anta khairur rahimin, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik zat yang pemberi rahmat. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sekali lagi kita harus mengemis, kita harus mendp-dp untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi kalau ada hamba Allah namanya Rahmat, ini kayaknya putranya Ustadz Irfan, nyambung ya, Rahmat. Terkadang kita itu terjadi pendangkalan istilah. Kata hidayah itu maknanya sangat dalam enggak? Dalam. Khusyuk itu maknanya sangat dalam. Semakin kita pelajari banyak kata-kata istilah yang sudah mengindonesia, Mas Pria, ternyata maknanya sangat dalam. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.